korupsi dana hibah Gemim dan konstelasi politik di Sulawesi Utara. Terngiang terus pesan dari salah seorang pendiri Gemim di Sulawesi Utara, Domine Albertus Zacharias Runturambi Wenas. Pesan ini akhirnya malah jadi moto gereja di Minahasa. Tanah dan bangsa Minahasa adalah ciptaan dan anugerah Tuhan. Agama atau gereja di Minahasa harus menjalankan misinya lepas dari pengaruh negara, sambil melaksanakan kesaksian kenabiannya melalui perbuatan yang nyata dengan mencerdaskan manusia, menolong orang yang sakit, dan mengangkat derajat kesejahteraan bangsa Minahasa. Dugaan kuat bercampurnya urusan politik praktis dengan urusan pelayanan gereja membawa mudarat bagi Gemim dan pejabat Pemprov Sulut periode lalu. Semua tahu pada periode lalu, yaitu rezim Oli Dondo Kambe dan Stephen Kandau, adalah stelsel yang dikendalikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kronologi kasus dana hibah Gemim mulai pada tahun 2020, waktu itu Pemprov Sulut memberi dana hibah pada Sinode Gemim, yaitu Gereja Masehi Injili di Minahasa. Totalnya sebesar sekitar 20 miliar lebih oleh Pemprov Sulut, artinya di bawah kepemimpinan Gubernur Sulut kala itu, yaitu Oli Dondo Kambe dan wakilnya Stephen Kandau. Dan dari pihak penerima dana hibah, Sinode Gemim yang diketuai oleh Pendeta Hein Arina THD. Sekarang di tahun 2025, ternyata terbongkar oleh Polda Sulut ada praktek penyimpangan dana negara alias tindak pidana korupsi. Bagaimana ini? Alasan hibah itu di permukaan tentu terlihat mulia. Alasannya untuk keperluan pelayanan atau diakonia Gemim, pembangunan rumah ibadah, pendidikan, rumah sakit, atau kesehatan, dan lain-lain. Tapi ternyata ada dugaan kuat terjadi praktek penyimpangan. Polda Sulut sedang menginvestigasi. Penyimpangannya seperti apa? Kita tunggu hasil investigasi. Tapi yang jelas sementara ini sudah ditetapkan sebagai tersangka 5 orang yang dianggap paling bertanggung jawab. 4 orang dari unsur Pemprov Sulut dan 1 orang dari Sinode Gemim. Seperti diberitakan Kompas TV Manado pada 7 April 2025, kelima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah memeriksa 84 orang saksi pada tahap penyelidikan hingga penyidikan. Polda Sulut merincinya begini. 8 orang saksi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Sulut, 7 saksi dari Biro Kesra, 11 saksi dari Tim Anggaran Pemprov, 6 saksi Inspektorat, 10 orang dari Sinode Gemim, 11 saksi dari UKIT, dan 31 orang saksi dari kelompok masyarakat dan pelapor. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti permulaan yang cukup, akhirnya ditetapkan 5 tersangka. JRK atau Jeffrey R. Korengkeng, AGK atau Asiano Gami Kawatu, FK atau Feredi Kaligis, SK atau Steve Keppel, HA atau Hein Arina. Dari kelima orang itu, barusan 2 orang JRK dan SK sudah dipakaikan rompi oranye Polda Sulut. Dan sudah bertambah lagi dengan Asiano Gami Kawatu ya kalau nggak salah, dan Steve Keppel. Mereka sudah ditahan, termasuk Hein Arina. Menurut Polda Sulut, pemberian dana hibah ini dilakukan dengan cara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang
Akibatnya terjadi kerugian negara hampir 9 miliar rupiah. Persisnya, menurut perhitungan BPKP, jumlah kerugian negaranya berjumlah 8.987.684.405 rupiah. Kelakuan ini oleh Polda Sulut dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Walau Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Harilangi menegaskan bahwa Polda Sulut mengusut kasus ini semata-mata demi penegakan hukum atau murni kasus hukum. Tapi oleh sementara kalangan diduga kuat ada motif politik di balik pemberian dana hibah oleh Pemprov Sulut kala itu. Apa dugaan motif politiknya? Dugaan sementara kalangan tentang latar belakang politik yang menjadi motif bagi penyelewengan dana negara itu adalah demi pendulangan suara pada pemilu 2024 yang lalu, termasuk pilkada ya. Pemprov Sulut yang dikendalikan oleh stelsel PDIP di Sulut melakukan pendekatan ke Sinode Gemim sebagai institusi gereja yang memiliki jemaat terbanyak di Sulawesi Utara. Dengan jumlah jemaat yang tercatat sekitar 800.000 lebih, Gemim jadi gereja mayoritas di Sulut. Dan ini tentu dari sisi elektoral sangat menarik untuk dikooptasi. Dan itulah yang diduga jadi motif Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando. Keduanya kader PDIP yang jadi gubernur dan wakil gubernur untuk menghibahkan dana sekitar 20 miliar lebih itu. Akibat penyelewengan itu, sementara kerugian negara yang diakibatkannya terbilang sekitar 8,9 miliar rupiah. Dalam upaya mengkooptasi Gemim, Oli Dondo Kambe dan keluarga besarnya sekaligus diangkat jadi pengurus Sinode Gemim. Sehingga dengan demikian gereja di Minahasa itu telah terkooptasi sempurna dalam kekuasaan rezim PDIP di Sulawesi Utara. Keluarganya jadi sumber daya dan sekaligus sumber dana. Tapi sekarang semua skandal kotor dan praktek hipokrisi dalam politik itu mulai dibongkar. Satu persatu orang-orangnya Oli dipanggil ke Polda Sulut. Stephen Kando, mantan wakil gubernur pun telah dipanggil Polda Sulut untuk dimintai keterangan seputar dana hibah ini pada Selasa 8 April 2025. Hampir 11 jam ia diperiksa di sana, dari jam 10 sampai jam 20.45 waktu Indonesia bagian tengah. Oli Dondo Kambe pun sudah dipanggil ya. Kapan giliran Oli Dondo Kambe dipanggil Polda Sulut? Sudah. Ia yang sementara ini masih menjabat sebagai bendahara umum atau bendum dari PDIP, tentu mesti ikut bertanggung jawab soal dana hibah Gemim. Tempus kejadiannya pun semasa rezim PDIP berkuasa di Pemprov Sulut. Kalau sampai Oli Dondo Kambe jadi tersangka dalam kasus dana hibah Gemim ini, maka benar-benar jadi aib yang luar biasa memalukan. Sekjen Hasto Kristianto dan Bendahara Umum Oli Dondo Kambe jadi tersangka. Dua pukulan yang sungguh berat bagi PDIP, apalagi menjelang kongresnya sebentar lagi. Memang latar belakang politik apapun bentuknya haruslah diabaikan oleh aparat penegak hukum. Mereka bekerja semata-mata demi penegakan hukum. Kalau memang ada penyimpangan, ia ditindak. Dan bukti-bukti awal penyimpangan dana itu memang ada. Maka Polda Sulut segera bertindak. Maka kita ingat-ingat lagi pesan AZR Wenas. Agama atau gereja di Minahasa harus menjalankan misinya lepas dari pengaruh negara. Jangan mencampur adukan urusan gereja dengan urusan politik praktis. Apalagi kalau sampai menjual diri untuk urusan elektoral partai tertentu.
Ini ibarat Yudas Iskariot yang telah menjual Yesus. Janganlah lupa, katoan into tanurukut maweles, yang berarti hidup manusia seperti rumput, kelak akan layu. Sebelum hidup kita layu, marilah sito timo tumo to, mesti berarti bagi sesama. Seperti pesan agung Gerungan Saul Samuel Jakob Ratulangi atau yang dikenal Sam Ratulangi dulu. Iyayat Usanti, ini pekik perjuangan bangsa Minahasa.